Pendengar podcast kesehatan dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe selamat, lingkungan ngalatai, salam sujud karenang malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengep kajubata. Arus. Selamat pagi para pendengar podcast kesehatan. Pada pagi hari ini, kami bersama dengan Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengadakan podcast kesehatan untuk series ketiga yang dikelola oleh Genbi Kalteng. Nah, pada podcast kali ini kami mengangkat tema tentang peran generasi muda dalam menghadapi gelombang ketiga virus COVID-19 di Kota Palangkaraya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Kak? Oke, selanjutnya kita cuma ngobrol santai aja sih ya. Kita akan berbagi pengalaman bagaimana peran kawan-kawan khususnya di Genbi ini ya, karena Genbi ini salah satu komunitas yang selama ini membantu kita Dinas Kesehatan dalam edukasi kepada masyarakat tentunya. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dong. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Benar banget. Oke, kita mulai deh dari kakak yang sebelah sini. Ya, kenalkan, nama saya Dedi Pramana, staf di bidang kesehatan masyarakat, seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya saya Apridiani. Biasanya saya juga bekerja sama-sama Kak Dedi di seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya, halo semua, perkenalkan nama aku Weni Awalina dari Generasi Baru Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Divisi Kesehatan Masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natasha Angelika, saya dari Sekretaris Wilayah Genbi Kalteng. Baik, saya David. Di sini saya dari Divisi Kesehatan Masyarakat, Komisariat IAIN Palangkaraya. Oke, nah jadi tujuan kita hari ini ya sebenarnya sih lebih santai-santai aja sih ngobrol. Kita cuma pengen menggali karena Genbi ini ya selama ini selalu bantu Dinas Kesehatan nih, nggak cuma di masalah COVID ya, Iya. tapi beberapa kegiatan kesehatan masyarakat seperti ada kegiatan bencana seperti itu kan ada kawan-kawan Genbi ini bantu kita Dinas Kesehatan. Nah jadi kita hari ini mau sharing aja sih ngobrol tentang bagaimana peran mereka sebagai generasi muda nih tentunya. Yang katakanlah saat ini generasi muda itu kan sangat melek internet ya, Kak Dedi ya. Jadi melek media sosial. Mereka ini sebenarnya bisa dikatakan orang-orang yang seharusnya juga berperan aktif nih dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena itu tadi mereka banyak sekali melek yang namanya media-media sosial saat ini seperti itu. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita deh ya. Mulai dari pengalaman ya, ini kan sudah COVID udah hampir 3 tahun ya. Ya, 2 tahun lah tepatnya lah, 2 tahun lebih gitu. Ada nggak sih pengalaman kawan-kawan selama 2 tahun terkait COVID, ada yang sudah pernah positif nggak? Kalau dipositifkan itu enggak, tapi sempat kayak dikira membawa COVID. Nah, ceritanya begini. Waktu itu kan awal-awal virus corona masuk ke Kota Palangkaraya, perkuliahan kan didaringkan atau di-online-kan semua. Nah, kemudian itu saya pulang ke kampung. Nah, sampai di situ karena lingkungan saya di lingkungan perusahaan, jadi ada peraturan di mana siapapun orang yang masuk ke wilayah tersebut harus dicek oleh tim medis. Nah, disuruh suruh karantina. Di situ kita karantina 14 hari dulu. Setelah 14 hari itu kita dicek, hasilnya negatif. Tapi yang membuat perasaan agak terkena mental itu di lingkungan masyarakat sendiri tuh dituduh membawa virus corona. Kemudian kayak stigma dari masyarakat itu sendiri. Sebenarnya kan iya, walaupun kita sudah melakukan isoma, tapi kan belum berarti kita kayak dibebaskan. Kemudian waktu di akhir 14 hari itu kita di antigen, ternyata itu negatif. Baru dari situ kita boleh bebas keluar lagi. Itu aja sih. Stigma ya Kak Dedi ya waktu itu yang susah sih, stigma masyarakat.
Dan waktu itu 14 hari ya. 14 hari. Waktu awal-awal 14 hari ya. Iya, gitu ya? 14 hari. Dan Itu awal COVID banget ya David? Awal COVID soalnya itu di Kota Palangka masih ingat sekali itu baru 2 kasus yang masuk. Tapi di Indonesia masih sudah banyak. Tahun 2020 ya itu ya berarti ya. Awal tahun 2020 di bulan Maretan lah. Yang lain udah pernah nggak positif? Kalau dari aku pribadi sih belum pernah ya Mbak ya, cuman sempat ngedrop pernah, sempat ngedrop di Mei 2021. Ya karena banyak faktor sih, karena kan aku banyak juga ngegarap banyak kegiatan yang mengharuskan ya ketemu banyak orang kayak gitu. Jadi sempat ngedrop, cuman ya selama dites ya syukur puji Tuhan nggak pernah yang negatif, yang positif. Nggak pernah positif ya. Cuman capek ya. Cuman pernah sempat ngedrop lah. Tapi tetap ya, kalau walaupun itu tetap ya kita harus tetap waspada. Betul. Nah kalau dari pengalaman aku sendiri Kak, itu kurang lebih aja mungkin kayak Kak Natasha, sempat ngedrop karena saat itu banyak kegiatan, kemudian saat itu cuaca juga kan lagi pancaroba. Nah itu sempat kayak batuk, pilek, takut juga. Tambah lagi ada info teman yang waktu itu ya sama kegiatan itu ada positif, jadi takut juga akhirnya isolasi, kemudian akhirnya langsung tes kan, dan untungnya itu negatif aja, alhamdulillahnya negatif, dan ya udah akhirnya isoma aja terus. Dan itu selama 2 tahun ini kemungkinan pernah mengalami kejadian seperti itu hampir 3 kali kan. Tapi tiap kali dites negatif. Ya negatif aja, sakit biasa aja lah. Sekarang Kak Debbie nih cerita. Udah ketawa nih kalau ditanyain udah pernah positif nggak? Ya jadi kalau ngomongin COVID itu pasti teringat terus karena aku salah satu penyintas COVID juga. Pernah kena di tahun 2020. Sedih sih soalnya karena COVID ini saya juga kehilangan ibu saya. Karena beliau udah lansia juga, di 90 tahun, kemudian punya comorbid juga. Jadi sangat rentan ya. Kena COVID-19 dan ibu sudah pergi. Kemudian merasa kehilangan, sedih. Karena itu di awal ya, di tahun 2020 itu belum ada vaksin. Belum ada vaksin, terus kalau ditanya itu kenanya di mana, kita agak susah juga. Cuma waktu di tracing, kalau nggak salah waktu itu di tahun 2020 kita kan ada prokes jalan terus tuh. Untuk penyuluhan segala macam kan ke beberapa daerah, ke kabupaten juga, di Kota Palangkaraya juga untuk mengedukasi masyarakat untuk melawan COVID. Kemungkinan sih kenanya di jalan gitu kan, kita nggak tahu juga sih kenanya di mana. Waktu jalan ya. Waktu jalan. Kerja Kalau keluhannya waktu itu hilang penciuman itu sih yang dirasakan banget. Kalau demamnya cuma semalam aja kalau nggak salah. Demamnya semalam. Iya. Kalau hilang penciuman itu hampir 4 hari. Gimana rasanya itu? Rasa juga hilang. Iya. Rasa yang mana ya? Jadi kalau makan kita nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain apa-apa kayak gitu. Jadi wah ini ternyata kena COVID. Baru sadar ternyata. Iya, kena COVID. Tapi kalau dia gitu kan hilang penciuman, hilang rasa, makannya gimana waktu itu? Makan juga nggak bisa ngerasain apa-apa, nggak bisa ngerasain rasa pedas, manis, asin segala macam. Wah ini kena COVID ini udah langsung tes, hasilnya positif, isolasi. Waktu itu masih dibuka ya BPSDM. Oh rumah sakit ini darurat yang Rumah sakit darurat. Waktu itu masih di BPSDM selama 10 hari, kemudian di hari ke-10 alhamdulillah negatif, baru bisa pulang. Itu dinyatakan negatif itu berapa kali tes itu? PCR 2 kali. Oh, PCR 2 kali. Iya. Iya waktu itu karena awal ya kan ini ya. Awal. Jadi berapa hari sekali tuh dites? 4 hari. 4 hari sekali ya. Waktu itu kan hasilnya PCR ya waktu itu. Kalau habis itu kan Antigen sudah bisa dinyatakan negatif. Bisa keluar dari isolasi. Itu pengobatannya gimana Mas? Pengobatan Kalau waktu boleh tahu. isolasi. Iya. Kita dikasih obat-obatan termasuk kalau saya itu aku ada dikasih obat antivirus juga. Kan kita waktu itu di check up dulu ya, check up medikal, terus lihat kondisi kesehatan kita. Tapi kalau misalkan baik-baik aja, makanya waktu itu saya di BPSDM karena saya nggak ada comorbid waktu itu, jadi diterapi di sana. Ya alhamdulillah cepat lah kayak gitu. Kalau mama waktu itu? Kalau mama itu cepat ya, dia di ICU kalau nggak salah 3 hari ya. 3 hari karena mama kan ada comorbid jantung, jadi susah untuk di. Dan waktu itu juga karena belum ada vaksin. Belum ada Ya kalau sekarang sudah enak ya, sudah ada vaksin, makanya
Kalau untuk kelompok rentan, usia, kemudian punya comorbid, bisa vaksin lengkap lah, vaksin 1, dosis 1, 2, dan booster sekarang sudah tersedia kan. Jadi segeralah untuk vaksin ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sedih ya, Sedih. kalau kita dengar ya, kita bisa kehilangan orang-orang di sekitar kita karena COVID gitu kan. Ya, waktu itu belum ada vaksin. Belum ada vaksin. Ya. Jadi gini Kak, suatu hari tuh waktu ada kegiatan tuh banyak peristiwa tuh gini, orang bicara kami sudah vaksin komplit sampai 2 dosis, kemudian sudah antigen waktu mau ke acara ini. Jadi mereka tuh kayak, izinlah saya mau bicara lepas masker. Padahal kan seharusnya kan tidak boleh. Walaupun sudah vaksin lengkap, terus kemudian sudah antigen, tapi 2 hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kita tuh bisa tertular COVID. Nah, itulah susahnya terkadang waktu kami kegiatan untuk mengedukasinya. Kata orang, aku sudah antigen, aku sudah vaksin komplit, jadi kayaknya virus aman lah gitu. Tantangan di kami itu di situ sih sebenarnya. Padahal kan ya yang sebenarnya nomor 1 kita utamakan itu Prokes. pakai masker, rajin cuci tangan kan, jaga jarak walaupun sudah vaksin. Karena kita nggak tahu ya orang-orang sekitar kita bagaimana. Ya, salah satunya vaksin itu kan untuk selain melindungi diri juga melindungi orang sekitar kita. Iya, orang-orang kita cintai, benar banget. Nah, oke. Sekarang kawan-kawan JNB udah lengkap nggak nih vaksin? Alhamdulillah sudah lengkap. Sudah lengkap. Booster Booster juga udah. Kalau belum baru dosis 2. Baru 6 bulan. Belum 6 bulan. Belum. Oh iya, jadi ya benar ya. Ini info nih buat kawan-kawan di luar sana kalau nanya, aku pengen vaksin booster nih gitu. Tapi ternyata belum dapat tiketnya nih di Peduli Lindungi. Oh iya, jangan lupa ya, harus punya Peduli Lindungi ya di HP-nya ya. Jangan cuma HP mahal kan. Nah, jadi kalau ada yang nanya, kok aku belum dapat tiketnya sih di Peduli Lindungi? Jadi ternyata kalau mau vaksin booster atau vaksin yang ketiga ya, dosis ketiga itu minimal jedanya 6 bulan dari dosis yang terakhir ya, dosis kedua itu intinya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kok belum ada keluar tiketnya? Ternyata seperti itu ya, harus minimal 6 bulan dari vaksin dosis keduanya seperti itu. Oke, sekarang kita mau ngobrol lagi nih. Sekarang kan mengacu sudah ke gelombang 3 ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Varian Omicron kan sekarang. Kalian takut nggak sih? Udah sekarang zaman walaupun sudah booster ketiga kayak gitu, masih ada parno nggak terhadap varian yang baru? Apalagi katanya nih ya, ada dia katanya varian yang baru ini katanya walaupun dia gejalanya lebih ringan, tetapi penularannya lebih cepat. Iya. Nah itu gimana? Kalian khawatir nggak nih? Ada was-was nggak nih masa-masa sekarang? Kalau dari aku sendiri Kak, tentunya pasti masih was-was ya. Karena kan itu tadi penyebarannya lebih gampang gitu ya, biarpun gejalanya kecil. Itu jadi lebih was-was karena kan apapun itu pasti bakal tetap menyebabkan penyakit. Kalau kita sakit otomatis kegiatan kita juga akhirnya tertunda. Mantap. betul sekali. Keren nih, benar nih teman-teman yang di luar sana nih, benar nih kata Weni nih. Kita nggak mesti khawatir masalah COVID-nya ya, Iya. tapi masalah kesehatan. Kesehatan itu adalah hal yang mahal, sesuatu yang mahal banget. Jadi nggak usah kita sampai berpikir terlalu parno untuk bukan juga supaya nggak was-was, tapi tetap was-was, tetap waspada gitu. Cuman intinya adalah kalau kita nggak sehat itu nggak nyaman, itu aja sih, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang paling utama adalah supaya kita menjaga kesehatan kita, ya enggak. Kalau yang lain gimana? Kalau dari saya pribadi, kalau was-was dan parno ya jelas ya Mbak ya, nggak ada yang nggak takut dengan sakit gitu. Apalagi sempat ngerasain kan yang banyak warawiri kesana kemari dengan sehat, ternyata sempat ngedrop di Mei. Aduh, rasanya luar biasa, Nyaman banget, menyesal kan? gitu ya. Kenapa tidak menjaga gitu Iya. kan selama sehat, kenapa nggak dijaga bener-bener kayak gitu. Nah dari situ yang mulai ngerasa makin aware sih terhadap sekitar kita bagi kesehatan sendiri. Khususnya aku masih tinggal sama keluarga, jadi kan kalau aku sendiri sakit bisa aja aku menularkan ke keluarga kayak gitu. Jadi lebih aware terhadap diri sendiri aja sih, jadi kayak gitu Mbak.
lebih perhatian lah ya. Iya benar, lebih siaga lagi Iya. ya rasanya kayak gitu. Oh iya, terus ada satu nih. Pernah nggak dengar tanggapan orang kayak gini nih, misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, tiba-tiba kita dikasih satu benda sama teman, terus sebelum kita terima kita biasanya semprot Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya, pernah nggak dengar komentar, ih lebay gitu. Yes. Oh, sering. Sering nggak? Sering. Aku sering. Sering. Sering banget jadi Sering lebay gitu. banget. Gimana nih, Pak Devi? Sering nggak? Sering juga. Tapi ya bagaimanapun kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Saat ini kita juga lagi pandemi belum berakhir. Jadi kalau bisa bagi teman-teman semua itu tetap menjalankan PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya, kemudian prokesnya juga walaupun dimanapun kalian berada itu prokes yang 5M tetap dijalankan. Dan juga pesan juga sih untuk generasi muda, kan biasanya generasi muda ini sangat dekat dengan teknologi. Jadi karena berita-berita di luar sana banyak berita hoax, diharapkan juga generasi muda untuk bisa memfilter anti hoaxnya, kemudian sering-sering mengkampanyekan kesehatan, apalagi untuk pencegahan COVID-19 di media-media sosial yang ada, misalnya kayak di Instagram, Twitter, Facebook, sering-sering untuk mengkampanyekan kesehatan gitu. Itu sih harapan kita ya. Kan manusia terkait masalah lebay gak lebay memang masih ada orang yang nanggapin ya. Dengan padahal kan itu gaya hidup yang baru saat ini dan itu tidak salah kan. Makanya kalau berbagi pengalaman itu pernah waktu di rumah makan kan, biasa kita nyemprot mejanya pakai sanitizer kan, terus itu gue sama pelayannya, Mbak itu udah aku bersihin loh Mbak, yang kayak gitu maksudnya. maksudnya ya nggak apa-apa Mbak, di hand sanitizer aja lagi biar tenang lah kayak gitu kan. Iya. Kalau nggak di hand sanitizer kita kan nggak tahu kan Mm-hmm. itu ada virusnya nggak di meja itu gitu kan, apalagi kita makan yang namanya buka masker kan. Iya, Nah, betul. jadi ya biar hati tenang aja lah, biar gak Lebih kepikiran secure, ya ya. kan. We never know kalau orang sebelum kita ngebawain. benar banget itu, karena meja itu kan gonta-ganti yang Iya. datang makanya benar banget itu. Sebenarnya itu sih orang mau bilang kita gaya kita terlalu terlalu lebay pula katanya ya kan masalah prokes. Udah lah sih, memang itu gaya hidup kita zaman sekarang. Memang harus protokol kesehatan, semprot-semprot kayak gitu. Jadi gini nih, gak usah tersinggung kalau ada orang Iya. bersikap kayak gitu kayak kita nih, kayak kita ngasih barang terus orang semprot dulu, ya udah jangan tersinggung. Itu memang gaya hidup zaman sekarang kayak gitu. Memang protokol Iya, kesehatan harus yang siap number berubah ya. one, kayak gitu. Jadi benar. Terus apa tadi masalah hoax ya? Kalian selama ini sering nggak terima info-info yang kayak gitu? Sering. Banget. Apalagi Omikron udah masuk kan ke Indonesia nih. Banyak ini nih kayak dimanipulasi aja datanya supaya olehnya mau puasa mau lebaran jadi grafiknya dinaikin, jadi supaya bisa suruh ibadah di rumah, tidak ada yang mudik dan lain sebagainya. Terus untuk bisnis Ditakut-takutin pemerintah ya. vaksin dan lain sebagainya, padahal itu kan memang pada dasarnya memang kasusnya memang lagi meningkat Naik. karena ya dari awal tadi Omikron sangat mudah untuk menyebar. Gitu. Lokal lebih cepat ya. Tapi Hoax yang terbaru ini kan yang katanya yang di Jakarta itu, yang mana? yang ada pesawat lewat gitu yang Oh. katanya yang menyebabkan Pestisida. oh ya Omikron itu katanya itu, padahal itu sebenarnya memang kalau memang pesawat lewat di saat memang atmosfernya memang lagi panas itu kan memang menyebabkan jejak yang seperti itu. Tapi ya namanya masyarakat. Iya benar-benar. Terus kalian tahu dapat info melihat berita kayak gitu gimana? Mau di-share kah atau mau gimana ya? Aneh aja nih ada yang pengakuannya mau nge-share, udah tahu hoax di-share pula. Lagi kalau grup mama Iya. Oh, Lebih cepat di-share. Ada nggak kayak gitu? enggak sih, biasanya stop di kita udah. Iya, Ya. iya, banget gitu. Jadi kawan-kawan nih ya nih yang di luar, apalagi generasi muda nih yang melek banget sama media sosial. Kalau dapat info hoax, please lah jangan disebarin. Kalau bisa cari tahu dulu nih kebenarannya. Bisa klik di websitenya Kominfo tuh, Kominfo resmi. Mereka di situ ada khusus link buat buat counter informasi apakah ini hoax atau tidak. Biasanya seperti itu supaya kita mengkonfirmasi nih, ini beritanya benar nggak gitu. Ya setidaknya kalaupun tidak diapa-apain dia cukup stop di kita. Karena katanya nih ya, berita hoax itu paling cepat banget disebar. Kalau berita benar udah, oh iya ini benar, jarang di-share. Tapi kalau berita hoax ya,
nih ya. Sebar sana sebar sini. Cepet banget. Satu menit bisa 50 orang nyampe. Tanpa disaring langsung share. Padahal clickbait biasanya ya judul-judulnya Apalagi udah masuk ke grup, set langsung. Bener tuh. Tapi ya intinya sebenarnya kita harus lebih bijak lagi Ya. dalam bermedia sosial. Dan berpikir positif ya kan. Ya, jangan berpikir kita positif COVID. Maksudnya berpikir Berpikiran positif. seperti itu. Ada lagi kan yang mau di-share masalah hoax? Ada nggak cerita di lingkungannya mungkin kawan-kawannya yang suka menyebarkan hoax? Pernah nggak punya teman atau orang terdekat? Kalaupun pernah gitu, apa yang kalian lakuin? Mungkin manipul atau apa? Ada gitu? Ada. Kalau itu sih biasanya di lingkungan ya, karena kita bisa juga untuk membendung opini-opini masyarakat di luar sana. Cuman sebisa mungkin kita mengedukasi, kemudian kita jelaskan, kemudian kita bantu edukasi bagaimana berita itu sebenarnya. Kalau misalnya kita kuncinya adalah saat kita menerima berita tidak benar atau hoax, itu stop di kita. Kita cari sumber informasi yang benar. Kemudian kalau kita sudah dapat informasi benar, baru kita share. Kita bantu untuk menginformasikan, edukasi ke masyarakat untuk berita yang benar. Gitu sih. Jadi ini jajan generasi muda umur 12 tahun. Bentar nih, ada satu lagi pertanyaan. Ini gelombang 3 nih ya, Omikron nih katanya. Ada yang masih suka nongkrong nggak? Kalian ini masih suka nongkrong nggak? Yang lain masih. Jujur masih sih. Masih. Tapi biasa kalau di jalan lihat kafe-kafe gitu atau tempat nongkrong gitu, kalau misalnya udah banyak orang, kita kayaknya enggak deh. Iya, Iya. benar. Biasanya kayak gitu sih. Iya. Ini kerumunan nih kayaknya enggak ada. Mending cari tempat yang sepi kayak gitu tuh. Masih suka tapi Masih suka. Cuman ya tetap prokes. prokes tetap. Yang Iya. lain gimana? Masih. Masih suka nongkrong. Masih. Tapi Tapi- dalam hal rapat. Kayak rapat Kayak kegiatan kegiatan kayak gitu. kegiatan. Oh iya. Kalau misalnya cuma nongki cuma cerita-cerita aja yang kurang lah ya biasanya ya enggak lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang yang rapat, Kepentingan. kepentingan itu ya memang zat nongkrong lah gitu. Tuh. Pengalaman nih, ada di nih. Apa itu? Suka nongkrong. Biasanya nyari makan sih sebenarnya. Nyari makan. Cari makan tapi selebih sekarang udah jarang sih. Udah jarang keluar juga. Enakan di rumah kayaknya. Makin enak di rumah. Enakan di deh, rumah. bener. Sambil nonton film Tapi gitu. nonton Netflix. Oh, Boleh Netflix. nonton ini kan? Boleh nggak sih Boleh. kita promo Netflix di sini? Lagi yang pengen langganan Netflix bisa hubungi kita promo gitu kan daripada jalan-jalan nongkrong keluar kan. Enggak, soalnya kalau di rumah juga kadang merasa bosan juga sih. Jadi Iya. salah Iya. satu ininya ya kita nonton film, ngobrol-ngobrol sama Harus balance. keluarga ya. Kalau mahasiswa ya mengerjakan tugasnya, kalau mahasiswa akhir yang mengerjakan skripsinya ya. Tugas kata akhir saya ya, nunggu iya, ya. iya. Tapi walaupun suka nongkrong, prokes gimana? Jalan. Jalan. Ya. Kecuali ya itu tadi makan, minum, baru kita buka. Selesai Iya. makan ya udah tutup lagi. Terus juga hand sanitizer itu wajib kayaknya deh. Kayaknya wajib ada di Iya dalam kan? tas. Wajib. Makanya sekarang ada model terbaru yang bisa digantung di tas. Jadi Iya. nggak perlu ditaruh di tas tapi digantung. Jadi nggak usah buka tas lagi tapi langsung semprot aja. Kan sekarang udah lebih mudah lah dipermudah. Tolong promosinya di sini bisa kita Mungkin barang tahu ada salah satu endorse. brand mau Iya, masuk jadi mau ambasador. endorse boleh. Yang digantung itu. digantung ya. Kan digantung ya kan. Yang digantung apa ya biasanya ya. Bener banget ya. Sekarang misalnya sanitizer udah Iya. macam-macam ya. Iya. Bentukannya ada yang digantung kayak gitu yang lucu-lucu. Dulu sebenarnya sebelum ini ya sebelum pandemi itu ada beberapa orang yang memang suka kayak gitu gantung-gantung sanitizer ya. Tapi begitu pandemi makin laris deh. Iya, Pak. Makin banyak. Iya makin banyak yang pakai benar. Nah apa sih kalian ini kan generasi muda nih ya. Harapan kita sih generasi muda itu bisa jadi agen of change. Harapan kita kawan-kawan Genbi nanti bisa menggunakan jaringannya karena Genbi ini kan komunitasnya cukup gede ya, cukup gede kan ya. Iya. Untuk komunitas anak muda gitu. Harapan kita sih Genbi nanti bisa kedepannya jadi ini ya Gen of Change, mempromosikan, edukasikan masalah kesehatan ke masyarakat, nggak cuma pakai media sosial seadanya kan kayak gitu.
Jadi benar-benar karena gini, pemerintah itu katanya tidak bisa bekerja dengan sendiri. Ada yang namanya Helik ya, apa itu? Nah itulah. Jadi ya program pemerintah itu bisa tercapai kalau adanya kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan juga dengan masyarakat. Konten GNB ini kan masuk dari komunitas masyarakat gitu. Jadi benar-benar harapan kita kawan-kawan nanti bisa berbagi, sharing di luar sana dengan powernya saat ini kan gitu. Dengan juga kekuatan media sosialnya nanti bisa mengedukasi masyarakat terkait, apalagi saat ini terkait protokol kesehatan kita yang mohon maaf nih ya kawan-kawan di luar sana ya lumayan kendor kan ya. Iya. Apalagi udah mau kasus menurun itu kan udah pada kendor ya. Nah itu Merasa udah vaksin. Iya, udah vaksin juga. Benar. Jadi harusnya gimana nih kalau habis vaksin apa boleh kendor atau enggak? Oh enggak boleh kendor. Nggak boleh kan? Tetap prokesnya itu dijalankan. Benar. Jadi jangan merasa udah di booster tuh udah bebas jalan kemana-mana terus nggak pakai masker. Ya makanya tadi pengalaman waktu kegiatan di lapangan tuh kami kan sudah di antigen sebelum ke acara ini, terus kami juga sudah vaksin primer komplit sampai dosis 2, jadi amanlah corona ya katanya. Makanya dari situ harusnya tuh tetap patuhi prokes bang sebenarnya tuh. Tetap banget ya, protokol kesehatan tetap harus jadi primadona saat ini. Jangan mentang-mentang udah vaksin udah bebas jalan gak usah pakai masker, nggak kelihatan lipstiknya. Kayak gitu juga Mayonnaise kan. Kalau kita pikir-pikir malah kalau prokes itu malah hemat kok buat cewek ya enggak? Betul. Benar ya. Cuma yang penting itu udah make up di bagian atas aja udah kelihatan cantik Shin gitu ya kan. Benar. Jadi nggak usah pakai lipstik, aman. Lipstik hemat. Mohon maaf brandnya New Lipstick. Bukan maksud mematikan. Cuma benar loh. Protokol kesehatan itu ada plus minusnya memang. Plus minus dalam artian penampilan ya ini ya, bukan plus minus kesehatannya kawan-kawan. Yaitu kalau kita kan mungkin ada yang suka show up penampilannya, mungkin ketutup nih nggak bisa kelihatan. Tapi nggak, don't worry gitu. Kamu bisa pakai lipstick di rumah. Nanti mau sharing foto kamu media sosial masih banyak ya lihat kamu. Nah, maksudnya sih itu aja sih, maksudnya adalah tetap protokol kesehatan ya kalau di luar seperti itu. Nih ya, jadi lupa tadi mau ngomong apa. Oh iya, gini nih. Kawan-kawan Genbi ini kan nggak cuma anak kuliahan kan? Anak sekolah juga ada. Ada dari SMK ya. Di SMK ya, SMK. Sekolah SMK. Karena di sini nggak ada kan di sini yang SMK-nya? Lagi kebetulan lagi magang mereka. Oh lagi magang Iya. tuh, kawan-kawan lagi magang. Yang magang saya Semangat. tetap semangat protokol kesehatan juga. Nah, mau nanya nih, kalian pengalaman selama 2 tahun lebih ini berapa persen sih pasti banyak daring ya nggak? Banyak Iya, dari Kuliah daring. Gimana rasanya? Capek sih. Capek? Ya udah jujur aja, bilangin aja Capek sih, capek. apalagi udah bahasanya udah mata 4 seperti ini kan gitu. Iya. Ngeliat laptop setiap hari, apakah tidak menambah minus saya kalau seperti itu? Gimana teman-teman? Di depan Bener ya, laptop. ini agak jadi ceritanya agak melebar ya kawan-kawan. Benar, katanya banyak anak-anak setelah daring itu jadi yang nggak kacamataan jadi kacamataan minus. Itu salah satu efek efek negatifnya menghadap layar. Tapi kita nggak membahas itu ya. Mohon maaf Bapak Menteri Pendidikan, bukan masalah itu yang mau kita bahas. Cuman kita mau cerita kayak gini aja sih. Nggak nyaman kan dari tugas setiap saat kan sering kan luar biasa. Banyak. Waktu yang harusnya jam kuliah tiba-tiba malam pun bisa di luar jam kuliah. Itu salah satu ini loh Kak Dedi, salah satu apa sih? Mohon maaf sih, bukan bilang itu satu kekurangan apa itu kerugian atau apa, bukan, salah satu dampak dari COVID-19 ini. Nah, kawan-kawan gini ya, ini cuma sharing aja sih, sharing aja. Kawan-kawan, kangen nggak kuliah, sekolah, offline? Kangen banget. Kangen banget kan? Nggak bisa ketemu kawan, bestie berarti. Halo Besti! Benar kata David itu. Apalagi kalau sudah datang ke kelas di pojok gibah tuh nah. Mantap. Tapi jangan dicontoh ya, Jangan ya, dari kuliah ya kuliah, sekolah ya belajar. Intinya dia kangen tetap Iya. kangen ketemu
ada memori masa depan kita akan mengenang. Dulu waktu kuliah ketemu teman-teman, biasanya kebiasaan kita kalau kuliah ngapain? Ya kayak kata David tadi, dibonyokkan, gibah. Walaupun itu tidak, mohon maaf jangan didengar gibahnya. Nggak gitu, tapi maksudnya kita punya memori, kenangan yang indah ya, masa-masa sekolah, masa-masa perkuliahan. Mohon maaf nih ya, Kak Dedi kita yang sebagai alumni ya, maksudnya alumni udah kuliah, udah selesai. Enak kan punya kenangan kayak gitu kan? Kan punya teman-teman, punya bestie, tadi lah katanya kemana-mana. Sekarang apa sih bestie ya tuh? Istilah bestie. Bestie. Lepas bestie, Lepas bestie belum diingetin aja. kemarin ayang. Jadi benar. Apa sih namanya? Kalau kuliah offline tuh enaknya kayak gitu. Kita punya kenangan. Nanti kalau sekian tahun lagi kita bakal reuni. Ingat nggak dulu masa sekolah? Ingat nggak dulu masa kuliah? Itu ada memori, ada kenangan yang benar-benar yang real lah dibilang ya. Karena offline tadi ada, ya walaupun pasti ada konflik dengan teman-teman pasti ada, atau ada suka dukanya seperti itu. Ada drama, benar ada dramanya. Nih ya buat kawan-kawan di luar sana, kalau kalian yang sekarang sedang menghadapi masa yang online, ya ayo kita tingkatkan protokol kesehatan. Biar apa? Biar offline lagi. Kalau kita prokesnya ketat nih ya, bener deh, bener kata Weni, kita masih bisa nanti bakal offline lagi. Nah kalau kita offline jauh lebih nyaman. Buat adik-adik SMA sederajat dapat uang jajan lagi, ya enggak? Dapat pemasukan. Mohon maaf Bapak Ibu yang nonton, bukan maksud menghasut. Cuma maksudnya ini loh gitu. Kita mau ngasih tahu adik-adik kita, generasi muda gitu. Yuk kita sekarang jadi agen perubahan. Kita perketat lagi protokol kesehatan biar kita bisa menekan angka penyebaran COVID. Nah nanti kalau sudah COVID-nya sudah terkendali, kita bisa sekolah, bisa kuliah offline lagi itu. Jadi benar loh. Jadi ini agak bercerita sedikit kan. Kakak masa-masa SMA, masa-masa kuliah itu punya kenangan loh. Karena offline itu punya walaupun ada suka dukanya, misalnya kuliah harus berangkat pagi-pagi, misalnya harus karena kan jurusannya keperawatan, misalnya harus dinas pagi-pagi, bangunnya harus jam sekian, harus ke rumah sakit segala, semuanya itu jauh lebih nyaman dibanding online, adik-adik. Benar, enak banget tuh. Walaupun ada rasa lelah mengerjakan tugas di sana, tetapi ada juga hiburan semangat dari kawan-kawan. Dimana kita ketemu mereka kan, nah itu makanya jangan sampai kalian melewati masa-masa sekolah. Ini kan udah 2 tahun nih, jarang banget kan ketemu teman-teman seangkatan kayak gitu. Masa nih sampai 3 tahun sampai lulus dari kelas 1 sampai kelas 11 ya? 12. Kelas 12. Kelas 10 sampai 12 ya? Iya. Kalau SMA kelas 10 sampai 12, masa sih kalian cuma ketemu teman-teman lewat layar kan? Gak nyaman, beneran deh. Itu nanti pas ketemu, kamu seangkatan ya sama aku? Bingung kan? Karena nggak pernah ketemu dalam satu kelas kayak gitu, dalam satu kelas yang offline. Makanya ayo kita protokol kesehatannya sekarang perketat. Biar Omikron yang sekarang katanya di gelombang 3 ini lagi datang, biar segera kita tekan. Nanti kalau sudah menurun, kita bisa sekolah lagi, bisa ketemu teman-teman lagi, ketemu guru-guru lagi. Nah, yuk, bener deh teman-teman, kita harus benar-benar jadi agen perubahan. Kayak gitu kan? Karena ya kalau aku pernah baca Kak, penelitian di Finlandia itu pertemuan secara langsung dan tatap muka itu lebih berimpactful 72%. Jadi kalau kita online itu gak bakal masuk materi di otak tuh gak bakal masuk. Pengalaman masuk Bisa ditinggal tidur. tinggal tidur selama 1 tahun setelah aku kuliah itu ini otaknya ngisi dikit aja lah, nggak yang se-impactful kalau kita kuliah offline gitu. Ngisi otaknya pun dari tugas ya Iya, saya. dan itu kalau nggak selesai tugasnya udah hilang, udah hilang. benar. Selain permasalahan dari pertemanan, masalah pengetahuan juga pasti bakal berdampak gitu Kak. Kan dia ilmu otak. Testimoni. Karena kebetulan aku kan jurusan pendidikan juga, jadi pasti lah lebih membahas kayak gitu kalau kuliah-kuliah. Benar banget itu ya. Itu benar banget tuh kata Benny itu. Secara pengetahuan itu nggak bisa, akan berbeda penerimaannya ya, secara online dengan offline itu pasti banget.
di samping itu itu tadi ada semangat dari semangat teman-teman, mau itu semangat disemangati atau semangat apa namanya apa sih namanya kalau persaingan bingung banget bingung ya. Kadang kalau misalnya kita kuliah sekolah offline juga ngeliat ada doi ini lewat ya. Cuma kalau kayak gini di kelas aja nggak ngeliat doi yang beda kelas Itu di layar. mesai nggak semangatin ayah. Besti. Bener banget, ada romansa yang bakal kalian lewatin. Ya mohon maaf nih, bukan kita ngajarin yang buat gimana gitu kan, cuman nggak bisa dipungkirin ya, masa-masa remaja itu ada gitu, ada romansanya beneran itu. Jadi buat kawan-kawan di sana, kalian kangen nggak sih gitu, kangen ke sekolah nggak sih, kangen ngelihat ayah lewat nggak sih gitu. Itu salah satu motivasi, bener, itu salah satu motivasi. Jadikan positif motivasi Nah, biar positif. semangat sekolah. Benar, seperti itu. Makanya ayo, apa? Protokol Kesehatan. kesehatan gitu. Udah di ngomong dong. Ngomong apa lagi nih? Ngobrol apa nih? Bentar. Ada lagi nggak mau sharing apa gitu pengalaman selama ini? Fit, mungkin ya banyak. Oh Mungkin mungkin banyak pengalaman ya. mungkin mau ngasih ajakan aja sih ke semua. Ah. Olehnya sekarang kan masa di era digital, kemudian kita lebih enak untuk mengakses ke dunia digital semakin luas. Nah, jadi sekarang itu baik dari BI melalui lembaganya itu mengeluarkan kebijakan berupa KRIS. Wih. Nah, KRIS, digitalisasi ya, pembayaran digital. Jadi sekarang kita bisa bayar tanpa uang cash. Jadi mengurangi kontak fisik. Iya. Bener Jadi banget protokol tuh. kesehatan jalan, digitalnya maju, luas lagi. Iya. Jadi ya udah, ayo kita bayar menggunakan KRIS. Jadi cukup satu QR code, tapi kita bisa menggunakan beberapa aplikasi dari OVO, GoPay, Gojek dan lain sebagainya. M-banking itu bisa kita akses. Jadi jangan, karena uang itu kan kesentuh Bisa kemana-mana. kontak fisik, ya kan? Jadi ketika kita membayar pakai QR code, jadi kita mengurangi kontak fisik. Jadi bisa tetap jalan protokol Praktis kesehatan. ya jadinya Praktis. ya. Nah. Selain praktis itu mendukung protokol kesehatan, Nah. kawan-kawan. Jadi kalau nongkrong bayar pakai digital nggak? Iya, biasanya pakai OVO ya. Oh. Ya, digital. Soalnya KRIS ini sekarang tuh bisa OVO, GoPay, SMS, mobil banking Ya, itu bisa sekarang. Semua bank ya. Semua bank. Dari tadi sering ngomongin OVO. Hai OVO. Endorse boleh. Karena juga kan terkadang kalau kita kelebihan pakai KRIS itu kadang ada promonya. Nah, bener. Jadi semisal nih kadang aku sering nemuin di kafe atau di tempat-tempat tuh kalau bayar pakai KRIS minimal pembelian 30.000 diskon 10.000 loh katanya. Iya. Jadi kan kita cuma bayar 20.000, hemat 10.000 ya. Iya. Itu juga keuntungannya. Banyak diskon. Ya, memburu diskon. Benar. Di masa sekarang kawan-kawan yuk kita mulai teknologi. Salah satu untuk mendukung protokol kesehatan saat ini yaitu menggunakan pembayaran digital kayak gini. Jadi handphonenya jangan cuma buat main ini dong, Main install game. ceram atau main game. Tapi gunakan juga untuk bertransaksi untuk mendukung protokol kesehatan. Bener banget nih. Kalau kayak gitu kita harus apa sih pakai ini ya? Jadi kalau mau scan ini tergantung aplikasinya ya. Enggak tergantung. Bebas. Semua tuh bebas. Bebas. Semua QR aplikasi. untuk semua aplikasi. Oh, Mau pakai Shopee Pay, mau pakai OVO tadi masnya, atau aku biasanya pakai M-banking sih dari Brimo misalkan, Iya. atau pakai dari BCA juga bisa. Iya gitu. Tolong merek yang disebutkan jangan endorse ke kami nanti ya. Biasa pakai Dana. Biasa Dana juga. Anak-anak gitu. Tapi bener banget itu salah satu era digitalisasi yang juga mendukung keadaan saat ini. Makanya kawan-kawan itu untuk mendukung protokol kesehatan salah satunya kalau mau transaksi pembayaran pakai KRIS. Kris ya. Saya biasanya bilang QRIS. Ternyata Kris ya. Kris. Kris. Sama aja sih. Sama aja Sama sih. aja ya. Kelihatannya aja. Oke, sekarang kita mau sharing nih, kawan-kawan Genbi. Ini kan sering nih kawan-kawan Genbi dukung kita ke program kesehatan masyarakat khususnya ya, karena divisinya memang Iya. kesehatan masyarakat. Ada rencana ke depan apa nih
terkait kegiatan untuk mendukung kesehatan masyarakatnya? Ada nggak? Kalau rencana itu mungkin mau ke Germas sih. Mau ke Germas? Iya. Iya, kita ke Germas. Apalagi sekarang karena kita sudah menjalin kerjasama dengan Kecamatan Pahandut, mereka juga membawa kami Genbi untuk ikut serta dalam acara Germas di bulan Maret itu rencananya di Tumbangrungan, insya Allah. Untuk tanggalnya itu memang belum bisa dipastikan kapan, tapi itu sudah fix atau final direncanakan di bulan Maret bersama Kecamatan. Itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya itu yang jelas ada kegiatan fisik, olahraga bersama. Nah itu untuk olahraga itu pure dari Genbi yang mengisi, kemudian kayak ada cek kesehatan, kemudian banyaklah kegiatan-kegiatan di situ. Mendukung Germas Iya, ya. mendukung Germas dari pola makan nanti, edukasi gizinya, kemudian perilaku hidup bersihnya itu diedukasi juga lebih. Jadi kayak sejenis memicu masyarakat di situ untuk perilaku hidup bersih, protokolnya ditingkatkan gitu sih. Mantap nih kawan-kawan, ternyata nggak cuma nggak cuma masalah protokol kesehatan nih mereka support, tapi mereka juga masalah Germas. Ada yang tahu nggak nih Germas apaan? Germas apaan? Gerakan hidup sehat ya. Gerakan Iya, masyarakat hidup sehat. Oh, itu balik. Ya, jadi ya, nih kita mau kasih informasi. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat itu ada 5 klaster ya Kak Devi ya. Ada 5 klaster, itu dia tentang deteksi dini penyakit gitu. Jadi kayak kita kalau deteksi dini penyakit itu minimal 6 bulan sekali. Medical check up lah bahasa gaulnya kan gitu. Terus kita juga harus rajin PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya itu protokol kesehatan. Terus rutin konsumsi makanan bergizi, sayur dan buah. Lalu ada lagi aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu nggak harus gini ya. Aktivitas fisik nggak harus yang namanya harus lari, olahraga atau bukan. Aktivitas fisik itu banyak sekali. Contohnya nyapu halaman gitu, bersih-bersih halaman. Intinya jangan mager gitu. Itu kalau aktivitas fisik ya, supaya ada pembakaran kalori kita. Jadi nggak cuma makanan aja, tapi kita juga dibakar. Setelah itu ada lagi namanya penyihatan lingkungan. Penyihatan lingkungan kan banyak kan, itu kayak bersih-bersih itu penyihatan lingkungan. Terus menggunakan jamban yang baik. Itu sekilas tentang Germas kawan-kawan di luar sana yang bingung Germas apaan. Jadi Genbi ini nih, dia luas banget nih. Dia nggak cuma masalah Germas, nggak cuma protokol kesehatan, tapi banyak banget ya masalah kesehatan lainnya mereka support. Nah, jadi perlu kita kasih tahu juga ya, kita udah bermitra sama Genbi itu sejak 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019 mulai. Semenjak sebelum datangnya COVID. negara api menyerah. Sebelum COVID datang, kita udah kerja sama Genbi. Mereka memang aktif banget nih. Jadi nih, ini mau promo nih. Kalau ada yang mau kerja sama kita Dinas Kesehatan, yang nanti kita akan sama-sama mempertemukan ini kita ya, program kerja kita akan saling support gitu aja sih sebenarnya. Kalau ada di luar sana organisasi ataupun komunitas seperti Genbi kayak gini mau sama kita kerjasama, ayo datang sama kita di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di bidang kesehatan masyarakat. Nanti kita akan sama-sama bekerja, di mana kita akan mempertemukan program-program kerja kita di bidang kesehatan masyarakat, dan kita akan sama-sama support ke depannya seperti itu ya. Oke, ada lagi Kak Devi? Udah, gitu aja, udah. Dari tadi aku banyak ngomong ya. Memang suka banyak ngomong ya kalau oke. Jadi intinya adalah kawan-kawan ya, kita harapan kita nih buat Genbi tadi ya. Balik lagi nih mau bilang, harapan kita buat Genbi sebagai komunitas anak muda, generasi muda, dan juga agen perubahan ya ke depannya, apalagi mereka memang punya divisi kesehatan masyarakatnya. Ayo kita sama-sama nih mempromosikan kesehatan, mengedukasikan masyarakat terkait saat ini adalah harus memperketat protokol kesehatan kita kembali. Tolong jangan kendor. Ayo kita harus perketat protokol kesehatan, kita harus mengikuti juga yang namanya vaksinasi lengkap ya, agar meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tentunya ingat, walaupun sudah sampai booster, kawan-kawan di luar sana tetap harus memperketat protokol kesehatannya. Jangan lupa gunakan selalu masker. Jangan lupa sering mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir tentunya ya, dan juga menjaga jarak. Kalau ada lagi di belakangnya, saat itu intinya adalah untuk support protokol kesehatan.
kesehatan seperti itu. Dan jangan lupa ya, kalau merasa kurang sehat, jangan menyimpan sendiri. Jangan diam-diam aja gitu maksudnya kan. Jadi yuk kita periksakan diri ke fasilitas kesehatan agar kita nanti kalaupun amit-amit deh ya positif ya, kita bisa dilakukan tracing nanti. Jadi orang-orang yang pernah kontak sama kita juga harus diperiksa agar menjaga itu tadi, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin penyampaian dikit aja untuk teman-teman yang generasi muda, jangan berpikir karena ada pandemi atau COVID seperti ini ataupun kan sekarang kita udah new normal nih gitu kan. Kalian tetap bisa kok, tetap bisa ke mall, tetap bisa ke kafe, tetap bisa nyari makan di luar, tapi diingat dengan garis bawahi tetap patuhi protokol kesehatan dan juga download aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu jadi kalau kalian mau ke mall bisa kok, bisa, tapi scan dulu Peduli Lindunginya udah vaksin apa belum nih gitu. Benar banget gitu. Oke, kawan-kawan ingat intinya adalah download Peduli Lindungi. Protokol kesehatan vaksin lengkap. Jadi jangan pernah kendor lagi ya protokol kesehatannya. Yuk kita sama-sama protokol kesehatan dengan ketat agar menekan kasus COVID-19 saat ini. Supaya ke depan kita bisa hidup lebih baik lagi, kita agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19. Oke, itu aja dari kakak. Ada lagi tambahan, Kak Dedi? Oke, mungkin sekali lagi tetap protokol kesehatan, kemudian jangan lupa vaksin. Vaksin COVID-19 kan sudah tersedia. Iya, betul. 1, 2, dan booster. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Promkes Kalteng di @promkes_Kalteng. Genbi? Ada Genbi Kalteng, kemudian ada Genbi Komisariat UMP, IAIN, kemudian UPR dan SMK 3. Banyak banget. Coba intinya itu ya, jangan lupa follow Instagram kita untuk informasi-informasi terkait protokol kesehatan, terkait perkembangan kesehatan dan juga tentang promosi kesehatan, edukasi yang lainnya. Sekian aja dari kita. Harapannya kita ke depan lagi nanti kita bisa collab lagi ya, kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda, atau mungkin ada request dari kawan-kawan di luar sana mau tentang apa nih kita membahas, atau mungkin ada request mau siapa narasumber kita. Bisa langsung tulis di komennya. Di mana? Di sini. Oke, sekian aja. Bisa tutup. Oke, itu tadi teman-teman penyampaian bincang-bincang santai lah antara Genbi Kalteng dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk teman-teman jangan lupa tuh tadi yang apa disampaikan oleh kakak-kakaknya dan teman-teman sekalian yang ada di sini untuk selalu jaga prokesnya dan selalu lindungi dirinya. Nah, itu aja dari kami, sekian. Sampai jumpa pada podcast kesehatan series selanjutnya, ditunggu ada ya, stay tune, selalu ikutin lah apa-apa tadi Instagram yang sudah disebutkan oleh kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.